Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan semangat selama kalian masih belajar dari rumah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tematik kita masih di tema 7, subtema yang ketiga, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, seperti biasa, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk mengingat pesan Ibu atau selalu mengingat pesan Ibu, ingat 3M. M yang pertama adalah menggunakan masker ketika kalian bepergian. M yang kedua adalah menjaga jarak di tengah kerumunan. Kemudian M yang ketiga adalah mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dengan menggunakan sabun, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, anak-anak siapkan dulu alat tulis kalian, catatan kecil untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu jelaskan. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan kalian catat dan tanyakan kepada Ibu lewat Japri. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Ibu akan men-share buku dulu ya. Ini adalah materi kita, lanjutan dari materi yang kemarin, keragaman ekonomi di Indonesia. Ibu mengingatkan kalian kembali dulu kemarin, keragaman ekonomi kita ada di sini ya. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian, kemudian aktivitas ekonomi di bidang perikanan, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dan sekarang kita akan melanjutkan aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Nah, di sini yang masuk dalam barang-barang tambang, kalian bisa baca buku kalian ya. Ada minyak dan juga ada migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain adalah emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Nah, di sini kalian bisa baca barang-barang yang merupakan barang tambang ya, atau barang pertambangan, barang hasil pertambangan. Nah, di sini dijelaskan juga potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui, ya. Sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari alternatif agar sumber daya alam tidak lekas. Barang-barang hasil tambang itu merupakan atau termasuk ke barang yang tidak dapat diperbaharui ya, jadi tidak ada alternatifnya. Jadi kita kalau habis, kalau kita eksplorasi secara besar-besaran, kalau kita gunakan secara besar-besaran hari ini habis, untuk masa mendatang anak cucu kita tidak dapat menikmati barang tambang atau hasil kekayaan dari perut bumi kita. Oleh karena itu, di sini ditegaskan bahwa kita harus menggunakan dengan bijak, ya. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah aktivitas ekonomi di bidang industri. Apa saja yang termasuk dalam bidang industri? Amatilah industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apakah ada, Ibu ulangi, apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut? Di sini diberikan gambar ya, industri garment. Kemudian industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam, adanya aktivitas industri, nilai dan kualitas suatu barang akan meningkat. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Contoh industri Indonesia antara lain industri alternatif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan,
minuman dan makanan serta pupuk. Nah, itu contoh-contoh aktivitas ekonomi di bidang industri ya. Kemudian aktivitas ekonomi di bidang perdagangan ini sudah pasti kalian tahu yang namanya bidang perdagangan apa sih, jual beli, pasti ada transaksi jual beli di sana ya. Aktivitas perdagangan pasti ada dua pihak, yaitu ada penjual dan ada pembeli. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi di Indonesia. Sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa juga merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain, contohnya yaitu perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Kalau jasa ini sudah pernah kita pelajari ya, barang pekerjaan yang menghasilkan barang, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Jadi itu aktivitas ekonomi di Indonesia. Kita lanjutkan sikap toleransi terhadap keberagaman. Toleransi artinya menghormati orang lain, entah itu orang lain yang berbeda agama dengan kita, orang lain yang agamanya sama, sukunya sama, rasnya sama. Jadi kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebentar dulu ya Ibu, perbesar dulu. Tulisannya agak kecil. Khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama itu, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut. Yang pertama, sikap apa yang perlu kita kembangkan? Sikap toleransi apa? Yang pertama adalah tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh menghasut orang lain agar masuk ke agama kita. Kemudian yang ketiga, menghormati agama yang orang lain. Yang keempat, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Kemudian yang kelima, menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Yang keenam, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Yang ketujuh, menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Itu sikap-sikap yang perlu kita kembangkan ya terhadap keberagaman atau terhadap antar umat beragama. Kemudian toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut dengan ras. Jadi ciri fisik itu ciri dari tubuh ya. Entah itu rambutnya, entah itu warna kulit, kemudian bentuk mata dan lain sebagainya ya.
Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Mengapa demikian? Alasannya masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi dengan sikap toleransi antar suku dan ras, diharapkan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memperkukuh NKRI. Sikap toleran dalam keberagaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Sikap toleran dalam keberagaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun, tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain, gitu ya. Jadi di sini diberikan contoh pada saat kita bermain, jadi kita tidak membedakan suku dan ras, ya. Jadi di sini ada yang memakai udeng, kemudian ada dari mungkin ini dari mana ini ya. Jadi apa namanya perbedaan-perbedaan yang seperti ini kita bisa lihat perbedaannya. Di sini kulitnya hitam, di sini putih. Jadi kita tidak boleh membedakan ras. Jadi dalam persahabatan, dalam pergaulan sehari-hari kita harus berbaur dengan mereka semuanya. Tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga, toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Bagaimanakah caranya? Tentu saja dengan bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan sebagai berikut. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Jadi kita tidak boleh bangga terhadap kebudayaan orang lain. Jadi kebudayaan kita dulu, kita harus bangga dulu dengan kebudayaan yang kita miliki, ya. Kemudian menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jadi kita tidak boleh terus menerima saja kebudayaan-kebudayaan luar yang masuk. Misalnya kebudayaan kita berpakaian yang sopan, kita tidak boleh meniru orang-orang dari luar dengan menggunakan bikini. Jadi kita sesuaikan di mana tempatnya kita menggunakan pakaian seperti itu, ya. Kalau kebudayaan kita tidak ada yang seperti itu. Mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Kemudian menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadat. Menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Nah ini, yang terakhir ini biasanya sekarang sudah mulai sedikit diabaikan oleh generasi penerus kita, ya. Jadi anak-anak itu sedikit sekali yang berminat untuk mengembangkan seni-seni tradisional, misalnya tarian daerah, seni musik, seni pertunjukan, itu ya. Kalau arje yang seperti itu, kalau di Bali, ya, sudah semakin sedikit peminatnya, ya. Jadi kalian sebagai generasi muda diharapkan tidak melupakan atau melestarikan dan mengembangkan terus berbagai jenis seni tradisional yang ada di wilayah kita, ya. Jangan kita malah bangga ketika kita bisa mempelajari kebudayaan dari bangsa luar. Itu boleh, tetapi kita tidak boleh melupakan kebudayaan kita sendiri. Yang keempat, toleransi dalam keberagaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Gender gender ini adalah alat jenis kelamin, ya, jenis kelamin.
Jadi di sini ada toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Jadi di sini kita tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi sekarang kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Ya, kalau dulu pada zaman dahulu perempuan itu tidak diizinkan atau apa namanya ya, istilahnya itu anak perempuan itu tugasnya hanya membantu ibunya di dapur, kemudian tugasnya memasak, mengurus rumah pokoknya ya. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Jadi perempuan sekarang sudah bisa bersekolah yang tinggi, sudah bisa bekerja, membantu. Misalnya kalau kamu sudah berkeluarga, sudah bisa membantu suami untuk mencari nafkah ya, tidak hanya diam di rumah sebagai ibu rumah tangga. Itu namanya persamaan gender. Silakan baca di mana ya. Apa saja contoh-contohnya, tidak membeda-bedakan teman laki-laki dan perempuan dalam berteman, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, ini lihat. Kalau dulu pemain sepak bola hanya laki-laki saja, tapi sekarang di sini kelihatan yang bermain sepak bola itu ada perempuannya juga ya. Jadi ini sudah mencerminkan persamaan gender. Kan pembelajaran yang kelima, di sini kalian masuk ke karya seni, yaitu karya seni montase dan kolase. Ini sudah pernah Ibu bahas. Silakan kalian baca-baca kembali. Melaksanakan sikap toleransi. Nah, di sini sikap toleransi apa saja? Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, suku dan ras, sosial budaya maupun gender. Sikap toleransi dalam keberagaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut. Ini ya, yang pertama, membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang keempat, memperkuat kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi hendaknya diterapkan di mana saja. Di mana jawabannya? Ini jawabannya. Jadi kita menerapkan sikap toleransi itu di sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di negara, ya. Jadi contoh penerapan toleransi di lingkungan keluarga apa saja? Silakan ini dibaca. Di sini sudah diberikan contoh. Di lingkungan sekolah apa saja? Di lingkungan masyarakat apa saja? Silakan dibaca di sini ya. Silakan dibaca, pergunakan waktu kalian selama belajar dari rumah untuk membaca-baca buku, jangan pergunakan hanya untuk bermain saja. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang keenam. Nah, di sini juga, di pembelajaran yang keenam ini, ada juga karya seni, yaitu mozaik dan aplikasi. Ini juga sudah pernah Ibu jelaskan, silakan kembali diingat-ingat. Nah, pada halaman berikutnya di sini ada teks bacaan yang berjudul Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ini Ibu tugaskan kalian untuk membaca, silakan baca dengan baik bacaan ini. Sebentar tugasnya berhubungan dengan bacaan ini, ya. Itu pembelajaran kita hari ini di tema yang ketujuh. Subtema yang ketiga, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, untuk tugas hari ini ya, jadi tugasnya ada di buku kalian masing-masing. Ibu akan share kembali tugasnya, bukunya. Ini untuk tugas kalian. Ini tugasnya ya, ada di halaman 133. Halaman 133, kalian baca dulu teks bacaan ini, kemudian kalian jawab soal yang ada di halaman 133 ini. Ada 4 soal ya. Yang pertama, tulislah kata sulit pada teks, lalu cari artinya. Ini silakan kalian cari 5 kata sulit ya.
Yang nomor 1, silakan cari 5 kata sulit, kemudian cari artinya. Kemudian yang nomor 2, tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Di sini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf. Silakan kalian cari pokok pikiran setiap paragrafnya. Kemudian yang nomor 3, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Ketika kamu sudah selesai membaca ini, informasi apa yang kamu peroleh? Informasi baru apa yang kamu peroleh? Silakan dicari. Kemudian yang nomor 4, buatlah laporan tertulis tentang teks tersebut. Jadi untuk yang nomor 4 ini Ibu lebih spesifikkan lagi ya, silakan kalian buat ringkasan dari cerita ini atau teks bacaan ini. Yang nomor 4 itu silakan kalian buat ringkasan dari teks bacaan yang berjudul Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Jelas ya? Ibu ulangi lagi untuk soal yang nomor 4 ini, Ibu spesifikkan kembali. Silakan dibuat ringkasan dari teks bacaan yang berjudul Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Sudah jelas ya? Nah, itu tugasnya anak-anak, silakan dikerjakan dengan baik. Apabila ada hal-hal yang tidak kalian mengerti atau tidak kalian pahami, silakan japri Ibu lewat WA. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akhiri sampai di sini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.